suara saya sudah bisa didengar ya? Kita nunggu yang lainnya dulu ini. Alhamdulillah baik Mbak Kolia. Selamat datang. Kita masih menunggu yang lainnya dulu ini. Nanti kita mulai aja jam 9 lebih 10 aja ya. Kita mulai jam 9 lebih 10 sambil menunggu temen-temennya ini yang belum pada hadir. Ini sebentar lagi sudah mau ujian nasional, ini sudah mulai siap-siap belum ini?
mulai saja ini. Ternyata teman-teman yang lainnya belum pada datang juga. Sudah jam 9 lebih 10 menit. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada malam hari ini, kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat buat kita semua. Berdoa, dipersilahkan. Berdoa selesai. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang, jadi sebelum UTS kita membahas tentang pers. Jadi kemarin kita membahas tentang apa itu pers dan peranannya seperti apa, fungsinya bagaimana, sejarahnya seperti apa. Nah, untuk sekarang ini setelah UTS kita akan membahas tentang apa itu globalisasi, sampai nanti di akhir semester ini kita akan tetap membahas globalisasi. Jadi yang akan kita bahas pada malam hari ini itu lebih ke apa itu globalisasi, seperti itu ya. Jadi nanti di dampak globalisasi ada 3 pertemuan. Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang apa itu globalisasi, kita masih mereview kembali tentang pelajaran yang kemarin. Jadi yang kemarin kita bahas adalah apa itu kode etik jurnalistik. Kalau ada yang masih ingat apa itu kode etik jurnalis, jadi kode etik itu lebih ke intern organisasi seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kode etik guru, jadi hanya untuk guru. Kode etik jurnalistik jadi hanya untuk para pelaku jurnalistik. Jadi ini bukan undang-undang dan tidak mengikat ke semuanya, seperti kalau undang-undang kan mengikat ke semua orang gitu ya, warga negara. Kalau kode etik hanya digunakan untuk organisasi tertentu. Terus kemarin ada fungsi kode etiknya apa, terus kode etik dari wartawan Indonesia. Jadi ada beberapa macam kode etik yang ada di Indonesia. Yang paling besar adalah dari organisasi yang namanya kemarin Persatuan Jurnalistik, kalau saya lupa namanya, itu menghasilkan KEWI. Jadi di sini adalah kode etik wartawan Indonesia. Terus selanjutnya ada kode prakteknya yang kemarin di situ ada diskriminasi. Kalau misalkan sumber informasinya itu atau yang memberikan memberikan informasi itu tidak boleh diskriminasikan. Terus ketika kita ada berita tentang suku-suku bangsa tertentu juga tidak boleh didiskriminasikan. Oh, suku bangsa ini lebih baik daripada suku bangsa yang lain. Terus kita memberitakan tentang agama juga tidak boleh mendiskriminasikan antara agama satu dan agama yang lain. Terus di situ ada kemarin kita bagaimana caranya merahasiakan sumbernya dan lain-lainnya ya. Kemarin ada banyak sekali itu kode praktiknya itu, kalau tidak salah kemarin ada 6. Suaranya hilang ya, tadi koneksi internet saya kayaknya hilang. Ini suara saya sudah bisa didengar lagi belum ini? Oke, kita lanjutkan dari kode prakteknya. Tadi ada kemarin kalau nggak salah ada 6 itu. Ada kemarin ada hak jawab. Terus kemarin juga ada yang namanya kalau misalkan ada kesalahan kita juga bisa boleh diberi sanggahan. Kita juga harus memberikan koreksi
ketika berita kita juga salah. Tadi kadang muncul kadang hilang. Oh tadi tadi memang ada tulisannya internet connection hilang kayak gitu ya. Harus ini kayaknya sudah normal lagi nih. Mungkin sinyal nggak, kayak ini colokan kabelnya di tempat saya ini kayaknya. Oke, selanjutnya ini kayaknya ini ada apa namanya, siswa baru Pak ya. Siapa namanya nih, Mbak Anissa. Ini kayaknya saya belum pernah. Jika ini kayaknya baru pertama kali apa ya di mata pelajaran ini. Oh iya, makanya kayaknya baru lihat pertama kali. Kalau kita lanjutkan, kemarin mungkin Mbak Sika belum melihat. Tadi internet koneksinya lepas, hilang lagi. Pak gurunya hilang. Oh iya, tadi koneksinya hilang lagi nih, nggak tahu kenapa, solokannya kurang benar atau gimana. Oke, jadi kemarin kita membahas tentang banyak sekali tentang jurnalistik. Jadi apa, kemarin itu sampai banyak sekali. Yang kemarin yang terakhir adalah tentang kode etiknya juga banyak sekali. Tadi kita bahas yang terakhir itu tentang kalau misalkan apa namanya, kalau misalkan dari sumbernya itu tidak mau ditampilkan, tidak boleh ditampilkan. Terus kalau misalkan apa namanya, kalau misalkan beritanya salah juga harus dibenarkan, harus ada koreksinya. Nah itu kode-kode etik yang harus dipatuhi oleh para pelaku jurnalis gitu ya. Jadi kalau tidak sebagai pelaku jurnalis, kita tidak perlu untuk mematuhinya. Terus juga ada landasan persnya. Kemarin ada landasan idealnya, itu di mana-mana kalau landasan ideal itu pasti Pancasila itu ya. Terus ada landasan hukumnya adalah undang-undang pokok tentang pers, itu ada kemarin. Terus kebebasan pers di Indonesia yang dulunya itu dimulai dari sejarahnya, bagaimana persnya pada waktu zaman Belanda, bagaimana persnya pada waktu zaman Jepang, dan selanjutnya. Terus pers masyarakat dan pemerintah hubungannya itu seperti apa. Terus mewujudkan kebebasan pers yang bertanggung jawab. Jadi tidak hanya bebas. Kemarin kita juga membahas tentang kok kenapa ada pers yang bebas, kok kenapa ada pers yang bebas tapi bertanggung jawab, mana yang lebih baik. Dan selanjutnya ada Dewan Pers. Nah ini Dewan Pers itu kalau tidak salah anggotanya sekitar ada 8 orang. Itu yang kalau enggak 8 orang, 9 orang yang dia bertugas untuk menyusun ini kode etiknya ini. Jadi isinya dia yang apa namanya, membuat regulasinya, bagaimana cara membuat perusahaan dalam bidang pers. Karena di bidang pers
itu tidak melayani hanya sebagai penyebar informasi juga, tapi di situ sebagai lembaga ekonomi juga. Kemudian kita lanjutkan ke globalisasi. Jadi apa namanya, namanya globalisasi itu kan berasal dari kata global ya. Global atau global. Jadi globalisasi itu aslinya artinya adalah menyeluruh, mengglobal. Nah, kalau secara umum globalisasi itu artinya itu proses yang mencakup secara keseluruhan ya. Jadi tidak hanya bagian per bagian, tapi secara keseluruhan, yang di situ tidak nampak ada batas-batasnya. Kalau negara kan negara Indonesia hanya ada dari Sabang sampai Merauke. Nah, berarti selain itu berarti kan bukan bukan Indonesia itu ya. Jadi itu kalau misalkan globalisasi itu tidak ada batas-batas negaranya. Jadi nggak ada Taiwan, tidak ada Indonesia, tidak ada di situ juga, tidak ada Cina, tidak ada Malaysia, tidak ada Singapura. Jadi tidak ada batas-batasnya. Itu namanya globalisasi. Terus dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, globalisasi itu seperti apa sih ya? Yang di sini adalah suatu negara itu tidak memiliki batas-batas teritorial. Nah, di sini maksudnya gimana? Suatu negara itu memiliki batas-batas teritorial dan kedaulatan tidak akan berdaya menepis penerobosan informasi masuk. Jadi walaupun di situ ada batasnya, atau mungkin kalau yang negaranya itu kecil-kecil, biasanya malah ada pagarnya antara antara satu wilayah dengan wilayah lain, kayak seperti di Palestina sama di Israel ada batas pagarnya, pakai pagar apa namanya, besi dan sebagainya. Tapi di sini tidak ada batasnya seperti itu. Jadi arus informasi, komunikasi, transportasi itu bisa saling bertukar walaupun di situ ada batas negara. Jadi seperti Indonesia dan Malaysia ada batasnya, misalkan di situ ada laut sebagai batasnya, ada apa namanya, patok batas kenegaraannya, ada pintu masuk. Kalau di Kalimantan ada pos perbatasannya, walaupun di situ ada batas negara secara nyata, tetapi informasinya tidak bisa dibatasi dengan adanya batas negara itu. Dan sekarang juga tidak ada negara yang benar-benar tertutup gitu ya. Kalau dulu itu kan yang negara tertutup itu kan Jepang ya. Jepang zaman dulu sekali dia tidak menerima kebudayaan, tidak menerima orang lain untuk masuk ke Jepang. Tapi sekarang dia sudah membuka diri. Sekarang yang lebih cenderung menutup kan adalah Korea Utara itu ya. Tapi Korea Utara pun tidak sepenuhnya menutup diri gitu. Di sana juga tetap melayani penerbangan keluar dan masuk Korea Utara. Jadi masih tetap bisa. Di situ juga masih ada internet yang itu juga bisa diakses dari manapun juga. Terus selanjutnya adalah globalisasi dalam arti literal. Literal ini maksudnya adalah secara harfiah ya, secara di kamusnya. Jadi di situ secara literal itu seperti apa sih? Nah, secara literal itu globalisasi maksudnya adalah perubahan sosial berupa bertambahnya kaitan antara masyarakat dan elemen-elemennya. Maksudnya di sini masyarakat dengan individunya, individu dengan individu yang lainnya, yang terjadi akibat transkulturasi antar kultural gitu ya. Transkulturasi antar kebudayaan dan perkembangan teknologi di bidang transportasi komunikasi yang memfasilitasi pertukaran budaya dan ekonomi secara internasional. Di sini maksudnya yang menjadi intinya adalah transportasi dan komunikasi. Ketika transportasi dan komunikasi itu semakin berkembang, jadi seolah-olah di situ juga tidak ada batasnya juga.
Jadi intinya globalisasi itu tanpa batas gitu ya. Dan yang menyebabkan tanpa batas ini adalah perkembangan dari teknologi, terutama adalah transportasi dan komunikasi. Terus selanjutnya ini pengertian dari para ahli. Jadi di situ ada Malcolm Waters. Jadi sebenarnya di sini untuk materi ini saya ambil dari buku yang lainnya. Yang buku kalian terima itu juga saya juga ngambil sebagian dari situ, tetapi materinya hanya susunannya yang agak berbeda gitu ya. Jadi mungkin yang nanti dipelajari di sini di buku yang kalian punya itu agak di bagian bawah atau ada di bagian tengah, jadi bukan di awal-awal dan sebagainya. Nanti ini sebagai melengkapi saja buku-buku kalian gitu ya. Oke, yang pertama dari yang namanya Pak Malcolm Waters ini. Di sini dia berpendapat bahwa globalisasi adalah proses sosial yang berakibat bahwa pembatasan secara geografis secara nyatanya ini itu jadi tidak penting gitu ya. Jadi tidak penting. Jadi karena di situ walaupun kita berbeda negara, berbeda geografis, kita masih tetap bisa berkomunikasi. Nah, di sini misalkan seperti orang Indonesia yang di Taiwan. Jadi di situ orang Indonesia yang ada di Taiwan pun masih bisa berkomunikasi dengan orang-orang Taiwan itu. Jadi hampir seperti tidak ada batasan di situ. Nah, di situ jadinya di sini pembatasan secara geografis itu tidak menjadi masalah. Terus ada lagi dari Emmanuel Richard. Di sini dia berpendapat bahwa jaringan kerja secara global yang secara bersamaan menyatukan masyarakat yang sebelumnya terpencar-pencar, ada di mana-mana, berbeda geografis, berbeda pulau, dipisahkan oleh lautan, dipisahkan oleh gunung. Nah, ini dia kan terafiliasi ke dalam saling ketergantungan. Jadi yang ada misalkan di Indonesia kekurangan sapi, misalkan Indonesia kekurangan sapi, dia masih tetap butuh dengan Australia. Yang di Australia misalkan sapinya banyak. Terus misalkan di Indonesia tidak ada kedelai, padahal di Indonesia sering membutuhkan banyak kedelai untuk membuat tempe. Nah, Indonesia bisa beli dari luar negeri. Terus Indonesia tidak ada gandum, padahal di Indonesia juga untuk membuat apapun juga perlu gandum. Misalkan membuat mendoan, membuat kue. Nah, itu kan juga perlu produk dari luar negeri. Nah, di sini karena adanya jaringan kerja yang luas, jadi tidak hanya terpaku kepada Indonesia ya, di situ hanya Indonesia. Jadinya kita bisa saling tergantung kepada negara lain, dan negara lain juga mungkin saling tergantung ke kita. Seperti misalkan Indonesia itu yang paling terkenal dari Indonesia misalkan hasil tambangnya, misalkan timahnya gitu ya. Nah, timahnya itu dipakai untuk misalkan membuat komponen elektronika. Jadi seperti misalkan bangsa-bangsa yang membuat yang elektronikanya maju, misalkan seperti Korea, seperti Jepang, dia bisa membuat komponen elektronikanya, tetapi bahannya tidak ada ya. Bahannya tidak ada, makanya mereka impor dari Indonesia. Nah, ini saling ketergantungan juga seperti ini. Nah, Indonesia tidak bisa membuat komponen elektronikanya, jadinya tapi Indonesia punya timahnya dikirim ke luar negeri, terus balik ke Indonesia sudah jadi komponen elektronika dan sebagainya. Jadi saling ketergantungan, tidak hanya terpaku kepada Indonesia ya Indonesia, terus luar negeri ya luar negeri, seperti jadi semuanya bisa.
Terus ahli yang ketiga yaitu Princeton and Lyman. Di sini dia berpendapat bahwa pertumbuhan itu sangat cepat. Nah, di sini juga karena sangat cepatnya ini akan menjadikan saling ketergantungan juga hubungan antara negara-negara di dunia dalam hal perdagangan dan keuangan. Jadi di sini yang lebih dititik beratkan adalah perdagangan dan keuangannya. Yang lainnya tadi ada yang lebih lebih menitik beratkan kepada sosial budayanya, terus ada jaringan kerjanya, terus ada juga perdagangan dan keuangannya. Jadi hanya berbeda fokusnya saja gitu ya. Tapi yang tetap yang lebih diutamakan itu tetap tidak ada batasnya gitu ya. Terus selanjutnya proses globalisasi. Yang pertama adalah globalisasi informasi. Jadi informasi tidak hanya seperti misalkan kemarin di Jakarta itu ada aksi terorisme gitu ya. Walaupun kita di Taiwan pun kita bisa mendengar informasi itu gitu. Walaupun kita berbeda jauh ribuan kilometer, kita masih tahu gitu ya. Sosmed Pak, karena adanya komunikasi informasi ya itu sangat bermacam-macam ya. Kita bisa lewat sosmed, barangkali ada yang keluarganya ada di Jakarta yang kebetulan tahu, atau ada yang lagi mendengarkan radio, tiba-tiba di diberitakan kalau ada aksi terorisme di Jakarta. Itu sangat bermacam-macam gitu ya. Ada yang lagi buka berita. Soalnya kadang-kadang walaupun kita berada di Taiwan, kita masih sering buka-buka berita, sering dengar-dengar radio yang ada di Indonesia ya. Soalnya sekarang kan zamannya zaman streaming kayak gitu ya. Apapun di streaming kayak gitu. Terus sekarang juga kalau di Taiwan juga ada yang namanya pengajian on air gitu ya. Pengajian on air apapun, walaupun beda tempat masih tetap bisa pengajian, masih bisa streaming. Jadi banyak sekali. Jadi informasi di sini juga menjadi global gitu ya. Nah, di sini yang menjadi indikatornya itu apa saja? Indikatornya yang pertama adalah karena adanya penunjang arus informasi yang sudah tersedia. Misalkan di sini contohnya itu ada dari televisi, ada yang dari paket-paket siaran. Ini maksudnya paket-paket siaran ini di sini adalah TV kabel gitu ya, TV kabel. Ada yang secara langsung, ada yang pakai TV kabel dan sebagainya. Terus semakin dinamis dan cepatnya informasi, contohnya berita yang disiarkan secara real time ini maksudnya secara langsung gitu ya, dari tempat kejadian peristiwa. Misalkan yang kemarin ada reporternya yang langsung menyiarkan langsung di tempat kejadian yang kemarin misalkan di Jakarta itu, sehingga kita dapat langsung berkomunikasi walaupun jadi ya di lokasi kejadian. Jadi yang mendengarkan atau yang mengkonsumsi berita itu tidak hanya rakyat Indonesia, yang ada di Indonesia, tapi juga rakyat Indonesia yang ada di luar negeri, juga rakyat-rakyat secara internasional itu ya. Sampai dari banyak negara juga memberitakan tentang kejadian terorisme yang ada di Jakarta. Ada juga presiden-presiden dari banyak negara juga mengirimkan kayak semacam surat atau seperti
pesan duka cita, pesan mendukung dan seperti itu. Jadi tidak hanya informasinya tidak hanya di Indonesia saja. Terus indikator lainnya adalah juga adanya pergolakan atau keputusan pemerintah di satu belahan dunia dapat berpengaruh kepada lonjakan kurs uang yang ada di negara lain gitu. Seperti yang paling berpengaruh misalkan Amerika gitu ya. Kursnya turun. Waduh. Ya, seperti itu. Jadi contohnya ketika di Amerika itu bank sentralnya itu menaikkan suku bunga atau menurunkan suku bunga itu bisa berpengaruh pada ekonomi dunia gitu ya. Misalkan di Amerika itu ekonominya sedang turun, Indonesia juga bisa ikutan turun gitu ya. Terus misalkan di Indonesia itu ada kemarin bom itu, aksi terorisme juga nilai tukarnya juga turun juga. Jadi itu berpengaruh secara global gitu ya. Terus kemarin waktu Indonesia ada pergantian presiden, kursnya juga ganti lagi. Terus ketika di negara-negara penghasil minyak seperti di Arab, ketika di Arab sekarang ada bentrokan dengan Iran, juga nilai nilai minyak juga turun turun lagi. Itu seperti itu. Jadi ketika ada satu pergolakan, satu kebijakan dari pemerintah negara, itu bisa juga berpengaruh kepada negara-negara yang lainnya. Terus contohnya itu, ini peristiwa gempa tsunami di Asia itu dapat disebarkan secara luas dengan cepat, misalkan oleh stasiun televisi swasta. Yang kemarin, yang lebih barunya lagi, yang kemarin yang di Jakarta itu bisa cepat sekali gitu ya. Terus selanjutnya globalisasi telekomunikasi. Nah, di sini kemajuan pesat di bidang komunikasi itu juga sangat sangat cepat ya gitu ya. Jadi tidak hanya informasinya, karena informasi tadi juga ada karena adanya sistem telekomunikasinya yang bagus gitu. Terus indikator lainnya juga terbentuknya jaringan komunikasi global, yang misalkan kita telepon dari Indonesia bisa ke Taiwan, Taiwan juga bisa telepon ke Indonesia. Jadi seperti tidak ada batasannya gitu ya. Telepon pun bisa, apalagi internet juga bisa. Sebenarnya kalau zaman dulu itu belum bisa ya, soalnya di Indonesia itu punya standar sendiri, di luar negeri juga punya standar sendiri, belum ada kabelnya yang menyambungkan. Nah, sekarang sudah ada kabel yang menyambungkan gitu. Walaupun tidak ada kabel yang menyambungkan pun sekarang sudah ada yang namanya internet gitu ya. Walaupun internet juga sebenarnya juga pakai kabel. Jadi di kalau di Indonesia itu kan kabelnya berasal dari Singapura gitu ya. Jadi kalau kabel, kalau di dunia IT itu kabel backbone itu ya, kabel yang sangat gede sekali di bawah laut, yang kalau misalkan kabelnya itu putus, Indonesia internetnya kan hilang semua gitu ya. Jadi itu di negara di seluruh dunia ini ada kabel yang memang gede banget itu, yang kalau misalkan kabel itu putus ya internet akan hilang gitu ya. Kalau di Indonesia itu kabelnya ada dua macam kayaknya. Yang pertama itu dari Singapura, yang kedua itu kayaknya dari Thailand kayaknya kalau nggak salah. Terus yang di sini contohnya yaitu melalui internet ya, kita bisa dapat meminta, mengolah dan manipulasi segala informasi yang kita dapatkan dari berbagai dunia gitu ya. Dari berbagai, di sini contohnya ada berbagai bentuk gitu ya.
Terus selanjutnya adalah adanya peledakan informasi. Peledakan informasi di sini karena adanya kemajuan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan arus komunikasi global yang semakin canggih. Jadi tidak cuma canggih tetapi kapasitasnya semakin cepat dan semakin tinggi gitu. Walaupun dulu waktu pertama kali telepon ada, ketika zaman dulu itu masih bentuknya masih gede-gede, itu zamannya masih Nokia yang masih ada antenanya itu waktu zaman itu belum ada internetnya gitu. Tapi waktu itu kita juga sudah bisa melakukan sambungan secara internasional gitu ya, walaupun belum ada internetnya. Nah di situ ketika sudah mulai ada internetnya juga masih lambat sekali gitu ya. Zaman dulu itu masih JPRS itu kayaknya masih zaman saya masih SMP kayaknya, itu masih JPRS, terus ada Edge, terus setelah itu ada 3G, sekarang sudah ada namanya 4G dan sebagainya. Itu semakin cepat dan semakin besar kapasitasnya. Yang dulu itu misalkan JPRS itu cuma bisa untuk mengirimkan email. Nah sekarang sudah bisa untuk Facebookan yang dengan datanya yang gede, misalkan ada gambar, ada video, ada YouTube. Dulu waktu zaman masih internet dengan HP itu masih lambat, untuk buka YouTube aja itu nggak bisa gitu ya. Dulu masih masih ada kata-kata buffering gitu ya, buffering. Ketika kita klik video itu masih lambat sekali, muter. Nah sekarang kita klik aja sudah bisa langsung play gitu. Terus kita juga bisa video call. Sekarang modelnya setiap HP itu kameranya di depan dan belakang. Nah, ini semakin informasi semakin banyak gitu ya. Dan ini semakin lama semakin berkembang. Yang dulunya SMS sekarang sudah pakai WhatsApp, sudah pakai Line, sudah pakai Facebook. Yang dulunya itu teleponan sekarang sudah pakai video call. Jadi banyak sekali informasi dengan adanya peningkatan iptek ini. Terus indikator lainnya juga adanya laju pertumbuhan dan akumulasi pengetahuan dan informasi yang meningkat secara tajam. Jadi di sini maksudnya eksponensial itu gimana? Maksudnya eksponensial itu misalkan tahun kemarin kecepatannya 100 gitu ya. Tahun sekarang sudah bukan 200 lagi gitu ya. Tahun sekarang bisa sampai 500, bisa terus tahun depannya enggak 500 lagi, tahun depannya mungkin sudah menjadi 2000. Jadi berkembangnya itu bukan secara garis lurus gitu ya. Setelah 100 jadi 200 jadi 300, tetapi eksponensial. Jadi semakin cepat. Jadi 100 jadi 500, terus jadi 2000, tiba-tiba sudah jadi 10.000. Jadi perkembangan itu sangat cepat sekali. Terus contohnya yaitu menurut para ahli di sini, informasi yang dihasilkan dalam 30 tahun terakhir ini lebih banyak dari yang diproduksi 5.000 tahun sebelumnya. Jadi 30 tahun yang sekarang ini nggak jauh-jauh lah, nggak jauh-jauh. Informasi yang dihasilkan tahun 2015 itu bisa berkali-kali lipatnya dari tahun 2010 gitu ya. Bisa lebih besar juga, sampai 4 sampai 3 kali lipatnya dari tahun 2014. Sekarang di Facebook saja foto-fotonya kalian itu sudah berapa gitu ya. Foto-foto kalian itu sudah berapa. Jadi yang di HP kalian itu misalkan fotonya sampai bergiga-giga. Nah,
servernya atau yang di Facebook itu, yang punya Facebook itu servernya ada berapa juta giga gitu ya untuk menampung seluruh foto-foto yang ada di seluruh dunia gitu ya. Jadi informasinya itu banyak sekali, apalagi kita sering sekarang apapun diupload, apapun foto itu diupload, selfie sedikit diupload ya. Nah itu informasinya semakin banyak sekali. Wah ini ada yang ngaku ini. Oh enggak. Jadi apa namanya, kalau kita sadari itu memang sekarang informasi itu semakin banyak gitu ya. Sekarang film saja itu sudah bagus-bagus gitu ya. Misalkan dulu filenya itu misalkan cuman pakai VCD, VCD itu besarnya cuman apa namanya 700 MB. Nah sekarang sudah ada yang namanya Blu-ray sampai 8 GB dan sebagainya. Terus komunitas global di sini indikatornya adalah perubahan nilai-nilai pada masyarakat akibat adanya arus informasi. Misalkan dalam bentuk musiknya, misalkan di Jawa itu tidak hanya musiknya gamelan saja, itu sudah ada musik rock, sudah ada musik pop, sudah ada musik yang apa namanya K-pop, Korean pop dan sebagainya. Saya nggak tahu kalau di Taiwan itu yang apa jadi tren musiknya itu apa gitu ya. Jadi karena adanya apa namanya globalisasi, yang ada di apa namanya daerah-daerah pun itu sudah bisa menikmati apa yang ada di dunia ini gitu ya. Di Jawa pun ada, di situ ada filmnya, juga ada film, tidak cuma film apa namanya mak lampir gitu ya, tidak hanya filmnya Nyiloro Kidul, tapi juga ada filmnya Hollywood, ada filmnya apa namanya Bollywood, ada filmnya film-film Korea dan sebagainya. Nah, oh ini ada yang putus-putus ya. Oh sebentar sebentar, ini karena internet saya atau internetnya yang lain ini. Oh jelas. Lalu indikator yang lainnya tuh karena adanya informasi yang berlangsung selama 24 jam sehari. Nah ini karena adanya internet, itu internet tidak pernah mati gitu ya. Jadi bisa diakses dimanapun, kapanpun. Jadi ini akan apa namanya merangsang orang-orang tidak peduli pada waktu dan tempat. Itu misalkan di Amerika sekarang, misalkan di Amerika sekarang masih pagi ya gitu ya, misalkan jam 10 pagi di Amerika, di sini itu jam 10 malam. Walaupun pagi, perbedaan pagi dan malam pun masih tetap bisa berkomunikasi gitu ya, masih bisa telepon-teleponan, masih bisa Facebookan bareng. Nah coba kalau misalkan Facebook hanya dibuka jam 7 sampai jam 10 malam waktu Amerika. Nah di sini, di dunia yang lain itu akan berbeda gitu ya. Jadi bukan jam 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 9 pagi sampai jam 10 malam. Mungkin di sini jadinya jam 10 malam sampai jam 10 pagi. Nah, itu. Wah, ini kenapa ada yang membahas pasaran pasaran ini? Oh, kembali 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 ke laptopnya. Nah, jadi di situ. Terus ada juga yang kalau misalkan kalian sering main game secara online itu, mau bermain dengan apa namanya gamenya itu, biasanya kalau yang dulu-dulu kita main game ya hanya main game di laptop atau di HP. Nah sekarang ada game online yang kita main bisa dengan orang-orang dari seluruh dunia.
Terus berkembangnya informasi seperti majalah, berita, terus apa namanya, koran-koran dan sebagainya yang tidak terbatas pada profesi tertentu. Nah, oh ini ada yang nggak denger ya. Buat yang nggak denger ini nanti bisa buka YouTube-nya gitu ya. Dan juga di situ contohnya adalah memuncul. Oh, ada yang nggak denger juga ya. Ini mungkin karena jaringannya ini. Mungkin karena sinyal. Contohnya adalah munculnya kelompok-kelompok spesialis manusia global yang ada di suatu wilayah tertentu yang lebih mengenal kelompoknya di luar negeri daripada negaranya sendiri. Nah, misalkan paling gampangnya itu bagi remaja-remaja yang mereka suka kepada film-film Korea, musik-musik Korea, malah mereka tidak tahu tentang musik daerahnya, misalkan musik Jaipong, musik gamelan, mereka malah nggak bisa gitu kan. Oh ini ada yang sering nonton berarti ini. Karena buat nonton lancar, buat sekolah nggak ada suaranya, wah ini bagus sekali. Biasanya memang internetnya anak muda memang seperti itu ya. Kalau lagi buat belajar ada saja masalahnya, ketika lagi buat streaming YouTube gitu, buka-buka YouTube lancar saja. Oke, selanjutnya adalah kecemasan informasi. Nah, di sini maksudnya adalah karena informasi itu semakin kompleks, jumlahnya semakin banyak, kualitasnya juga semakin ada yang meningkat, ada yang menurun gitu ya. Karena di situ juga banyak, misalkan sekarang di Facebook itu banyak sekali apa namanya, berita-berita yang nggak jelas gitu ya. Berita-berita banyak yang nggak jelas, misalkan apa namanya, isinya banyak yang iklan-iklan gak jelas, terus di situ ada banyak yang mereka nge-share informasi-informasi yang gak jelas. Nah ini jadi apa namanya, banyak hoaknya dan sebagainya gitu ya. Terus juga indikator lainnya, orang-orang berlomba-lomba mengumpulkan sebanyak-banyaknya informasi meskipun pada akhirnya tidak mampu mengolah informasi dengan cepat dan tepat. Maksudnya kita apa namanya, mengumpulkan informasi ini yang benar yang mana sih. Misalkan kemarin pada waktu terorisme di Jakarta, kalau kalian mengikuti beritanya tuh kemarin masih masih sama oleh polisi, masih ditutup jalannya, masih dijaga banyak polisi, masih banyak polisi yang berdatangan. Ada salah satu stasiun yang mengatakan ini masih ada terorisme, masih ada terorisnya, yang apa namanya, kalau stasiun televisi yang lain ada yang mengatakan oh ini apa namanya, terorisnya sudah ditangkap semua, sudah mati semua. Ada yang lainnya lagi misalkan masih masih menyisir lokasi dan sebagainya. Karena terlalu banyak informasi kita jadi bingung. Nah itu, ini yang benar ini yang mana itu. Karena terlalu banyaknya informasi ini malah, dan kita nggak tahu yang benar yang mana, kita malah tambah kesulitan gitu ya. Jadi yang apa namanya, yang benar adalah kita harus apa namanya,
sumbernya tuh harusnya benar-benar valid. Kita harus membedakan apa yang itu masih menjadi opini dan apa yang itu yang sudah fakta gitu ya. Kalau kasusnya sianida, kalau ini kasusnya sianida ini kan mereka banyak apa namanya eh, kantor-kantor pemberitaan, entah itu kantor-kantor pemberitaan, entah itu dari online, entah itu televisi, entah itu koran dan sebagainya, mereka lebih mengacu kepada apa namanya apa yang disampaikan oleh pihak kepolisian gitu ya. Tapi kalau misalkan di situ kan kemarin yang isu-isu yang berkembangnya karena di situ ada 3 orang gitu kan, si Mirnanya, terus ada temannya saya lupa Jessica dengan siapa, yang di situ kemarin si Mirnanya itu datang sama temennya siapa, dan si Jessica ini sudah ada di situ yang dia memesankan kopinya itu ya, yang memesankan kopinya. Terus banyak isu yang berkembang itu kalau Jessica adalah pelakunya. Nah di situ sebenarnya polisi juga belum belum menyampaikan apa namanya kalau Jessica sebagai pelaku, karena polisi masih memegang teguh asas praduga tak bersalah itu ya. Jadi Jessica ini pun masih sebagai saksi walaupun banyak isu-isunya, wah ini pasti Jessica yang apa namanya yang memesankan kopinya dulu dan sebagainya. Nah ini banyak sekali informasi seperti ini, apalagi yang terutama itu yang di broadcast gitu ya, maksudnya yang ada di HP seperti itu, informasi-informasi yang di-share di sosial media. Nah di situ banyak sekali opini-opini gitu ya. Jadi yang lebih bisa dipercaya itu yang berita-berita yang dari situs-situs yang bisa dipercaya. Misalkan dari, ini susah juga ya kalau situs-situs yang dipercaya gitu ya, misalkan dari apa namanya stasiun televisi yang sudah terkenal atau situs-situs berita yang sudah terkenal, misalkan mau yang dari Kompas atau dari Detik, ada yang apa namanya misalkan dari Sindo. Itu Tribun ini sekarang banyak sekali itunya ya, banyak sekali apa namanya macamnya ini Tribun ini. Kasusnya kurang jelas. Nah, sebenarnya ini masih masih dibahas itu ya, masih masih sering diteliti itu, masih masih sering muncul di berita itu. Nah ini contohnya informasi yang cepat berkembang ya seperti ini gitu ya. Jadi kasus yang ada di Jakarta pun kita di sini tahu gitu ya. Jadi tapi kalau kalian apa namanya yang sering di Facebook atau seperti apa, di situ biasanya opini itu ya. Opini mereka menyebutkan apa namanya, oh Jessica sebagai pelakunya, dan atau seperti apa yang kemarin Facebooknya, karena Facebooknya Jessica itu gambar-gambarnya, informasinya, foto-fotonya hilang semua dan sebagainya. Oke, kita lanjut. Ini contohnya cepat berkembangnya isu-isu tertentu belum jelas sumbernya. Nah ini namun sudah dipercaya oleh masyarakat banyak. Nah, itu ini kecemasan informasi gitu ya. Selanjutnya masyarakat informasi, maksudnya karena terjadinya perkembangan struktur ekonomi di negara maju, ini indikatornya adalah terjadinya perkembangan struktur ekonomi di negara maju, yaitu dari masyarakat industri ke masyarakat informasi. Jadi yang dulunya itu apa namanya paling mudahnya itu kita misalkan di industri dulu misalkan buat barang gitu ya, buat barang ya tinggal buat aja gitu ya. Kalau kalau sekarang
itu lebih kita cari informasinya dulu, kira-kira barang yang dibutuhkan itu apa sih. Nah, kita cari dulu informasinya, baru kita membuat barang. Terus selanjutnya, sektor informasi memainkan peranan terbesar dibandingkan sektor industri dan pertanian. Nah, ini karena informasi yang beredar di masyarakat itu kadang-kadang bisa dimanipulasi kayak gitu ya. Kalau misalkan kita membuat produk, misalkan sepeda motor gitu ya, produk sepeda motornya kita bagus banget, ini produknya itu bagus banget, tapi karena berita yang berkembang di masyarakat itu menggambarkan informasinya itu sepeda motor ini nggak baik, malah jadinya asumsi orang-orang itu yang lebih berkembang itu bukan benar-benar kualitasnya aslinya yang baik, tetapi adalah informasi yang berkembang itu baik atau enggak, itu yang menjadikan minat masyarakat untuk membeli. Terus selanjutnya, dalam konteks pembangunan, nah, teknologi informasi ini bisa jadi misonya yang bermata dua itu ya. Misalkan dapat memacu pertumbuhan, tetapi juga dari sisi lain dapat menimbulkan memperbesar kesenjangan sosial. Ini antara kota dengan desa jadi semakin lebar perbandingannya, yang kota semakin banyak penduduknya, semakin cepat ekonominya, yang di desa semakin melambat gitu ya. Nah, ini jadi teknologi bisa 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 jadi bermata dua itu ya. Bisa di situ memacu pertumbuhan, juga di situ memperbesar kesenjangannya ya. Contohnya misalkan di negara maju, masyarakat miskin semakin sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang layak gitu. Karena yang orang-orang yang kaya-kaya pun, yang mereka informasinya lebih cepat, mereka yang lebih cepat menerima informasinya. Terus fenomena globalisasi. Fenomena globalisasi ini yang pertama adalah adanya arus etnis. Maksudnya arus etnis ini yaitu ditandai dengan mobilitas manusia yang tinggi dalam bentuk misalkan emigran, turis, pengungsi, tenaga kerja dan sebagainya, yang tidak dibatasi di sini, tidak dibatasi oleh negara ya. Tenaga kerja Indonesia juga banyak yang ada di Taiwan, ada yang di di Korea, ada yang di Arab, ada yang di Australia, ada yang di Jepang. Terus orang-orang yang dari Taiwan, turisnya juga banyak yang datang ke Indonesia ya. Turisnya banyak yang datang ke Bali, banyak yang datang ke Jakarta. Terus ada pengungsi juga, misalkan yang dari Suriah, mereka mengungsi ke daerah lain, ada yang mengungsi ke Eropa, ada yang mengungsi ke Asia dan sebagainya. Dan itu sudah tidak dibatasi oleh batas negara gitu ya. Semuanya orang mau kerja di manapun kita bisa, mau belajar dimanapun kita bisa, mau liburan dimanapun kita bisa, seperti itu. Terus adanya arus teknologi. Nah, ini ditandai dengan adanya mobilitas teknologi, munculnya multinational corporation. Ini adalah perusahaan skala internasional yang kegiatannya itu dapat menembus batas-batas negara. Misalkan Toyota itu dari Jepang gitu ya. Ternyata di Indonesia juga ada mobil-mobil Toyota gitu ya. Berarti kan perusahaan ini sudah melalui batas negara gitu ya. Terus misalkan Indomie gitu ya. Indomie itu di Indonesia, ternyata di Taiwan juga banyak Indomie gitu ya. Tidak hanya di Taiwan, ternyata di negara-negara lain pun juga banyak Indomie gitu ya. Jadi itu sudah melalui batas-batas negara gitu ya. Terus arus keuangan ini, nah ini ditandai dengan adanya banyaknya investasi gitu ya. Modelnya itu
apa namanya, misalkan di Indonesia itu ada BEI itu, Bursa Efek Indonesia. Terus di Taiwan saya nggak tahu namanya. Nah itu mereka jual beli saham, jual apa namanya, investasi di mana-mana juga sudah tidak ada batas negara itu. Di Indonesia mungkin orang-orang luar negeri yang punya saham, yang punya investasi di Indonesia itu banyak sekali. Kayak sekarang kereta cepat di Indonesia, Jakarta Bandung, juga hasil kerjasama antara Indonesia dengan Cina. Nah sekarang besok di Indonesia ada HSR ini. Nah itu juga apa namanya, uangnya bukan uang pemerintah Indonesia itu ya, uang Cina itu ya, uang dari Cina yang digunakan untuk membangun HSR di Indonesia itu ya. Jadi apa namanya, di situ banyak banyak juga mobil, karena tidak ada batas negara untuk investasi. Terus selanjutnya arus media yang ditandai dengan makin kuatnya informasi ya, makin kuatnya informasi, mau media cetak, media elektronik. Jadi seperti yang korannya internasional, ada Reuters itu miliknya siapa saya nggak tahu itu. Ada Reuters, ada apa namanya, uh, di Amerika itu juga ada namanya BBC, BBC itu di Inggris. Nah itu kita masih tetap bisa apa namanya, membaca berita walaupun itu bukan di Indonesia itu ya, bukan Indonesia, tapi berita secara global. Kita juga tahu apa yang terjadi di Inggris, kita juga apa yang terjadi di di Indonesia, walaupun kita ada di Taiwan, kita juga mengetahui apa yang terjadi di Amerika dan sebagainya. Di situ juga adanya arus ide ini ditandai dengan makin derasnya nilai-nilai baru yang masuk kepada suatu negara. Misalkan apa namanya, ada teknologi baru. Dulu di Indonesia tidak mengenal adanya tidak mengenal dasi, tidak mengenal jas dan sebagainya. Sekarang jadi tahu. Tidak Indonesia tidak bisa membuat HP zaman dulu. Di zaman dulu juga Indonesia sudah bisa menggunakan HP. Nah, itu contoh-contohnya fenomena globalisasi. Selanjutnya tanda-tanda globalisasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah meningkatnya perdagangan global. Kita di Indonesia banyak barang-barangnya misalkan made in China gitu ya. Terus di Taiwan pun juga banyak barang-barang yang made in Indonesia gitu loh. Kenapa seperti saya lihat-lihat sandal-sandal itu loh, kebanyakan kenapa made in Indonesia. Sepatu-sepatu juga loh, kenapa made in Indonesia. Baju-baju juga, kenapa made in Indonesia. Kita datang jauh-jauh dari Indonesia ke sini, barang-barangnya juga barang-barang Indonesia ternyata. Itu banyak sekali gitu. Yang lagi hot itu di Bali ada orang yang bisa bikin tangan robot buat tangannya sendiri yang lumpuh dengan bahan barang-barang bekas yang ada di tempat lah dia. Ini yang banyak meme-memenya ini. Tahu tahu meme ya, gambar-gambarnya yang lucu-lucu itu lagi hot. Ini majikannya banyak yang made in Indonesia ya. Nah ini saya nggak tahu ini kenapa kita datang jauh-jauh ke Taiwan malah barang-barangnya banyak yang made in Indonesia gitu ya. Malah yang di Indonesia banyak yang made in China gitu ya. Wah di Wah ini sudah apa namanya, mainnya Instagram juga ini, banyak meme-meme. Wah ini makanya itu kita informasi itu sangat cepat sekali gitu ya. Perdagangan global, informasinya. Selanjutnya meningkatnya aliran modern internasional. Di sini investasi juga bisa investasi di luar negeri, banknya juga bisa ATM dari
Indonesia juga bisa dipakai di Taiwan, ATM-nya Taiwan juga bisa dipakai di Indonesia. Nah itu. Terus meningkatnya aliran data lintas batas karena adanya internet. Yang penting ada internet, Facebook itu bisa diakses dimanapun gitu. Walaupun di Cina nggak bisa, tetapi di yang lain-lainnya masih tetap bisa. Bosen pak sama Facebook, enak Instagram yang fotonya my adventure. Wah, ini senangnya lihat foto-foto. Cuma banyak ya, nggak cuman Instagram juga yang foto-foto. Terus ada desakan berbagai pihak untuk mengadili para penjahat di mahkamah internasional itu ya. Yang dulu itu misalkan Belanda menjajah Indonesia, kok Belanda belum nggak pernah dihukum gitu ya. Terus Jepang Jepang pernah menjajah Indonesia juga, kenapa Jepang tidak dihukum. Nah ini ada apa namanya, gerakan yang menyerukan keadilan internasional. Misalkan sekarang Jepang itu menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga-keluarga korban perang. Nah itu Jepang sudah pernah menyampaikan permintaan maaf. Belanda juga sudah pernah menyampaikan permintaan maaf. Ternyata di Jepang juga ada patungnya Jenderal Sudirman. Di Jepang juga ada, di Belanda juga ada nama-nama jalan yang memakai nama-nama pahlawannya Indonesia. Nah itu seperti itu. Terus adanya meningkatnya pertukaran budaya. Nah di sini Indonesia juga banyak yang menonton film-film dari Hollywood, banyak film-film Korea dan sebagainya. Misalkan yang di Taiwan pun juga malah lebih sering nonton film-film Taiwan. Nah ini banyak pertukaran budaya ya. Nah dari film itu kita bisa melihat budayanya dari negara lain. Terus menyebar luasnya paham multikulturalisme. Jadi kita menerima uh, menerima menerima kebudayaan dari daerah lain, dari negara lain. Terus meningkatnya perjalanan turis lintas negara. Orang-orang di Taiwan itu ternyata banyak yang suka ke Bali ya itu ya. Indonesia itu terkenal dengan Balinya kalau dalam masyarakat, oleh masyarakatnya di Taiwan. Padahal orang-orang Indonesia malah sering liburan ke Singapura gitu ya. Nah itu apa namanya, meningkatnya perjalanan turis karena sudah nggak ada batas negara gitu ya. Terus berkembangnya infrastruktur komunikasi global. Kita telepon-teleponan itu juga, kalau di sini kan telepon, kalau di Taiwan telepon lokal sama telepon ke Indonesia kayaknya harganya sama gitu ya, kalau tidak salah harganya sama. Nah ini karena infrastrukturnya itu bagus ya, sudah modern gitu ya. Terus berkembang sistem keuangan global yang tadi itu, kita bisa tarik ATM-nya Indonesia di sini, kita juga tarik uang dari ATM-nya Taiwan di Indonesia. Terus meningkatnya aktivitas perekonomian dunia yang dikuasai oleh perusahaan-perusahaan multinasional di itu. Contohnya tadi itu ada Toyota, ada Samsung, terus ada Sony. Kalau yang perusahaannya Indonesia ya Indomie, Indomie udah di mana-mana. Terus aspek-aspeknya globalisasi itu ada aspek ekonomi. Ya, ini ekonomi mengacu kepada menyatunya unit-unit ekonomi dunia ke dalam satu unit ekonomi dunia. Di sini maksudnya yang seperti tadi, seperti Indonesia itu punya bahan baku tetapi tidak bisa membuat barang jadinya. Indonesia bergantung kepada negara lain untuk membuat barang jadinya. Terus Indonesia tidak punya gandum, Indonesia impor gandum dari bangsa lain. Indonesia kekurangan daging sapi, Indonesia juga impor daging sapi dari negara lain. Jadi ini sudah seperti ke ekonomi dunia gitu ya. Jadi saya nggak punya
saya beli dari orang lain nggak punya, beli dari saya. Nah, seperti itu. Jadi seperti ekonomi dunia. Jadi tidak hanya ekonomi Indonesia saja, tapi juga bergantung kepada negara lain. Juga negara lain bergantung kepada Indonesia. Seperti Indonesia juga salah satu yang membuat minyak sawit terbesar di dunia itu. Jadi di luar negeri minyak sawit pun biasanya berasalnya juga dari Indonesia itu ya. Aspek kebudayaan dan keagamaan. Jadi di sini agama dan budaya itu juga berkembang gitu ya. Maksudnya berkembang, Islam itu berasal dari Arab, tapi ternyata sekarang jumlah penganut Islam terbesar di dunia adalah Indonesia gitu ya. Karena penduduknya Indonesia itu sekitar 90% itu Islam. Jadinya penduduk Indonesia itu banyak sekali. Jadinya malah negara asalnya di Arab itu lebih banyak Islamnya di Indonesia. Itu kenapa adanya seperti itu juga karena adanya globalisasi gitu ya. Terus aspek teknologi di sini maksudnya adalah perkembangan teknologi informasi yang pada akhirnya menyatukan dunia itu. Jadi seperti tidak ada perbatasan waktu gitu ya. Mau di Indonesia sekarang masih jam 9 gitu ya. Sekarang sudah jam 10. Kalau kita Facebookan, kita pakai WhatsApp juga sama saja gitu ya. Mau yang temannya misalkan di Arab, sekarang di Arab kayaknya perbedaannya 5 jam gitu ya. Di sana sekarang masih jam 4 sore, masih sore, walaupun di sini sudah gelap ya. WhatsAppan, mau BBM-an, mau lain-lainan juga biasa saja itu ya, seperti tidak ada perbedaan. Terus aspek demografi di sini merujuk pada hijrah manusia itu ya, yang berlaku hingga merubah pola demografi sebuah negara. Misalkan dari Indonesia banyak tersebar di seluruh dunia, kayaknya di seluruh dunia juga ada orang-orang Indonesia. Seenggak-enggaknya itu di kedutaannya itu, walaupun tidak ada yang tinggal di situ, tapi di kedutaannya juga ada orang-orang Indonesia ini. Terus trends era globalisasi. Trends itu adalah kecenderungan itu ya. Yang pertama adalah perubahan akseleratif. Akseleratif ini yang tadi itu adalah eksponensial itu ya. Semakin lama itu perkembangannya itu tidak garis lurus, yang sekarang satu besok jadi dua, besok jadi tiga, besoknya lagi jadi empat. Tapi bisa juga sekarang satu, besok dua, besoknya lima, besoknya lagi sudah 10, besoknya lagi sudah 100 gitu ya. Nah itu perubahannya itu semakin cepat itu ya, bukan dengan kecepatan yang sama, tetapi semakin cepat. Kalau di fisika itu percepatan itu ya. Jadi tidak hanya kecepatannya sama, tapi kecepatannya berubah semakin cepat. Nah di sini adalah merupakan perubahan yang sangat cepat dalam segala bidang, yang terutama bidang ekonomi, informasi, komunikasi di antara negara-negara yang ada di dunia. Terus adanya aliran modal tanpa batas. Jadi kalau kita membutuhkan modal, kita punya perusahaan di Indonesia, modalnya sumbernya tidak hanya dari Indonesia. Misalkan kita pinjam banknya itu ada di Taiwan, banknya ada di Inggris, banknya ada di Amerika atau ada di mana. Nah ini biasanya lebih berlaku kepada perusahaan-perusahaan yang gede itu ya, kayak misalkan PLN atau Pertamina. Misalkan PLN mau membuat bendungan yang gede banget gitu ya, yang habisnya itu sampai ratusan triliun itu. Kalau kita PLN pinjam dari Bank Indonesia, mungkin Bank Indonesia tidak mampu gitu ya. Jadinya PLN pinjam di Bank Amerika. Terus Garuda itu mau beli pesawat itu ya. Mau beli pesawat jumlahnya 100 pesawat. Nah, satu pesawatnya harganya misalkan 1 triliun. Nah, ini kalau pinjam 100 triliun di Bank Indonesia nggak mampu itu ya. Terus pinjam dari bank
di Eropa itu yang keuangannya lebih besar. Nah, itu bisa seperti itu. Nah, jadi aliran modalnya tidak hanya terbatas kepada satu negara, tapi ke lintas negara juga bisa. Terus ekonomi pengetahuan, maksudnya di sini adalah kita bisa belajar dari ekonomi itu ya. Globalisasi telah membawa hubungan antar bangsa yang ditandai dengan saling ketergantungan antara negara maju dan negara berkembang. Jadi di sini siapa yang negara maju membutuhkan negara berkembang untuk misalkan menjual produk-produknya. Nah, negara berkembang juga membutuhkan karena tidak bisa membuat barang-barang, dia membutuhkan bangsa-bangsa maju untuk membuatkan barangnya. Nah, ini timbal baliknya bisa dipelajari. Nah, ini terus ada hiperkompetisi, maksudnya di sini adalah kompetisi bagi para pelaku-pelaku usaha itu, maupun industri maupun pemerintah, mereka selalu berkompetisi untuk memperoleh konsumen sebanyak-banyaknya. Dan itu misalkan di Jepang punya Toyota. Toyota itu dia kan kalau misalkan hanya konsumennya hanya di Jepang, dia tidak akan bisa menjadi produsen mobil terbesar di dunia itu ya. Nah, itu dia juga menjual barang-barangnya di Indonesia, menjual barang-barangnya di Eropa, menjual barang-barangnya di Taiwan, menjual barang-barangnya juga di Amerika dan sebagainya. Makanya dia juga berkompetisi dengan produsen-produsen lain gitu. Misalkan ada Honda, ada Daihatsu dan sebagainya gitu ya. Terus pasar global menjadi lebih kompleks, yaitu segala hal yang terkait dengan transnasional, internasional, produknya internasional itu menjadi saling tergentar, memerlukan tingkat manajemen yang tinggi dan kompleks. Nah, di sini maksudnya ketika Indomie sepatu Adidas buatan Indonesia dipasarkan di Taiwan. Nah, ya benar sekali. Jadi sepatu sandal itu malah datang jauh-jauh ke Taiwan, malah buatannya buatan Indonesia itu ya. Baju-baju juga seperti itu, malah banyak buatan Indonesia. Yang tadi misalkan ini kayak Indomie di Indonesia, terus ada Indomie di Taiwan. Indomie di Taiwan, misalkan di Taiwan punya regulasi tertentu itu ya. Regulasi tertentu, misalkan barang-barang Indonesia hanya boleh dibatasi, misalkan barang-barang Indonesia harganya harus di atas barang-barang buatan Taiwan dan sebagainya. Ya, ini karena setiap negara punya peraturan sendiri, menjadikan manajemennya itu semakin kompleks gitu ya. Ya, beda kemasan juga harus ditambahi. Kalau kita beli barang-barang di toko-toko Indo itu biasanya barang-barang Indonesia ditempeli stiker yang bahasa bahasa pakai bahasa Mandarin nih itu ya. Saya nggak tahu, itu nggak bisa baca itu. Nah, itu karena ada regulasinya berbeda itu. Jadi kalau di Indonesia harus ditempeli, ya kalau di Taiwan harus ditempeli dengan tulisan Mandarin. Nanti kalau di ekspornya ke Arab mungkin beda lagi, mungkin di situ tulisannya harus jadi tulisan Arab dan sebagainya, saya nggak tahu. Nah, itu yang berbeda negara, berbeda regulasinya, yang menjadikan manajemennya itu semakin kompleks. Ya, silahkan Mbak Ayo. Mie sedap yang dipasar di Taiwan lebih wah gitu, bukan masalah stiker atau tulisannya. Oh gitu ya. Jadi wahnya mungkin coba hidupin. Oh, boleh 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 boleh. Ini Mbak Ayu mau ada yang ngomong ini. Ini kayaknya sudah bisa ngomong ini atau belum ini? Masih muter-muter, masih loading. Wah, ini sudah bisa ngomong ini.
Silahkan Mbak Ayu yang mau ngomong ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah kedengeran ini? Keren itu di kelas lain soalnya bermasalah. Oh, udah kalau gitu nggak apa-apa, terima kasih. Oh, gitu. Oke, oke. Nanti kalau misalkan yang lainnya pengen apa namanya pengen ngomong-ngomong juga silahkan ya gitu ya. Jangan malu-malu. Oke, ini tantangan globalisasi. Ini tinggal sedikit lagi nih, tinggal sedikit lagi. Goyang Mbak Ayu gitu. Oke, nanti nanti nih yang lainnya juga boleh, yang lainnya nanti gantian nggak masalah ini. Nanti atau misalkan mau yang ngisi pelajaran nanti setelah ini Mbak Amini mau ngisi pelajaran juga boleh gitu. Atau Mbak Eka ini Mbak Mbak Toxbul ini Mbak Eka tuh Mbak siapa ini panggilannya ini. Kelas Inggris nggak ada suaranya. Oh, ada tadi saya dengar suaranya ini. Oke, kita masuk ke tantangan globalisasi. Jadi di sini yang menjadi tantangannya adalah sikap individualisme, yaitu muncul kecenderungan dia hanya mengutamakan dirinya sendiri, yaitu yang lainnya ya cuta acuh, yang lainnya yang lain gue ya gue, yang lain ya gue, yang lain ya yang lain gitu ya. Itu yang menjadi tantangannya. Terus apresiasi generasi muda ini maksudnya adalah banyak generasi muda itu yang lebih mementingkan budaya lain gitu ya. Di sini malah anak-anak muda lebih lebih kenal lebih kenal artis-artisnya Korea daripada pahlawan-pahlawannya Indonesia sendiri gitu ya. Nah, ini apresiasi dari generasi muda juga apa namanya sudah mulai bergeser gitu ya. Terus pandangan kritis terhadap ideologi negaranya, karena Indonesia punya ideologi Pancasila, tetapi banyak generasi-generasi muda yang mereka acuh tak acuh itu ya, dengan ideologinya sendiri gitu ya. Walaupun apa namanya mereka juga mendapatkan mata pelajaran PKN, mereka juga ya Pancasila ya Pancasila lah, biarkan pemerintah yang ngurus dan sebagainya. Terus adanya diversifikasi masyarakat. Diversifikasi masyarakat maksudnya di sini, wah ini internet saya hilang lagi nih tadi. Diversifikasi masyarakat maksudnya munculnya masyarakat dengan prosesi-prosesi yang ingin berkompetisi mencapai tingkat kesejahteraan yang bersifat internasional gitu. Diversifikasi itu maksudnya penganekaragaman, lebih beraneka ragam gitu ya. Terus adanya keterbukaan yang lebih tinggi, maksudnya di sini adalah tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah yang terbuka itu lebih lebih tinggi gitu ya. Mereka pengen masyarakat pemerintah itu lebih demokratis, lebih transparan, lebih akuntabilitasnya juga tinggi, lebih efektif dan lebih efisien gitu. Itu tantangannya. Pelakunya siapa saja? Yang pertama adalah negara-negara yang ada di dunia, organisasi-organisasinya, terus perusahaan internasional, organisasi internasional dan sebagainya. Terus dampaknya adalah ekonomi, di bidang ekonomi terbentuknya masyarakat global. Terus ideologinya itu timbulnya dua ideologi besar yang menguasai dunia, ada liberal dan sosialis. Yang liberal itu bebas, pokoknya setiap individu itu bebas. Kalau yang sosialis, setiap individu tidak bebas. Itu yang lebih diutamakan adalah kepentingan bersama. Itu yang penting masyarakatnya, bukan orang-orangnya kaya, yang penting masyarakatnya kaya. Jadi hak-hak pribadinya itu lebih kecil daripada hak bersama.
Terus politiknya, pengaruh globalisasi juga di bidang politik di berbagai negara juga akan berkembang gitu ya. Terus ada Hankam itu pertahanan. Di situ juga ada, dulu ada blok-blok yang misalkan NATO, ada blok blok barat, blok timur zaman dulu. Terus ada sekutu dan sebagainya. Nah, itu karena adanya lintas negara ini, mereka bersatu dalam hal pertahanan. Terus dalam bidang sosial misalkan banyaknya nilai-nilai budaya masyarakat yang mengalami perubahan karena meniru dan menerapkan budaya-budaya dari negara lain gitu ya. Jadi di situ kehidupan sosial pun bergeser. Nah, ini ada dampak globalisasi positif dan negatif. Wah, ini kayaknya tulisannya agak kurang jelas ini ya. Di situ dampak positifnya ada kemajuan teknologi, ada kemajuan komunikasi yang meningkatkan efisiensi, terus mendukung nasionalisme dengan adanya memajukan integrasi itu maksudnya penggabungan itu ya. Kultur Jawa bergabung dengan kultur Sunda, sama-sama bisa berkomunikasi. Jadi tidak, oh saya orang Jawa, oh kamu orang Sunda, nggak seperti itu, tapi mereka bisa hidup bersama. Itu integrasi itu seperti itu. Terus ada peningkatan mobilitas sosialnya, maksudnya yang tadinya itu ekonomi rendah jadi ekonomi tinggi, yang jadinya tidak karena adanya globalisasi ini, apapun jadi semakin mudah, jadi semakin orang-orang jadi taraf hidupnya semakin tinggi, kesejahteraannya juga semakin tinggi. Terus komunikasi menjadi lebih mudah, peluang lebih luas untuk berinteraksi. Terus dampak negatifnya ada masuknya budaya-budaya dari luar yang menghilangkan budaya kita sendiri. Ada eksploitasi alam yang berlebihan karena kita butuhnya itu semakin banyak. Bensin semakin dieksploitasi kita karena butuh bensin juga semakin banyak. Terus dalam bidang ekonomi, nilai-nilai konsumerismenya itu semakin tinggi karena barang-barangnya semakin banyak. Terus terjadinya dehumanisasi, maksudnya di sini derajatnya manusia itu turun gitu ya untuk mengerjakan sesuatu karena itu dikerjakan oleh mesin. Nah, seperti itu terjadi dehumanisasi gitu ya. Penurunan derajat manusia yang diganti oleh mesin. Terus timbulnya dominasi dari negara-negara yang lebih maju, yang lebih kuat ke negara-negara yang lebih lemah. Terus pembangunan yang tidak seimbang yang menjadikan perbedaan yang semakin tinggi, jurang pemisahnya semakin tinggi dalam kota dan desa. Terus masyarakatnya itu menjadi tidak kreatif. Nah, itu menjadi tidak kreatif karena semuanya sudah ada, jadi lebih cenderung ke konsumen gitu. Kita lebih suka mendengarkan berita daripada membuat berita gitu. Yang berwatak hedonis itu lebih suka pesta gitu. Tujuan utamanya kita hidup di dunia ini hanya untuk bersenang-senang. Itu berwataknya hedonis. Biasanya orang-orang perkotaan itu seperti itu. Pulang dari kerja pesta, hari Minggu pesta gitu. Nah, ini yang tugas ketiga kita yaitu kalian tadi sudah mempelajari tentang globalisasi. Yang ingin saya tanyakan, kalau menurut kalian untuk menghadapi globalisasi apa yang perlu disiapkan sih, dan berikan alasannya. Ini mudah sekali nih, ada kata-katanya menurut kalian, jadinya yang benar itu banyak kayak gitu ya. Dikumpulkan 2 minggu lagi, masih bulan depan. Bebas ya bebas, tetapi bukan sebebas-bebasnya ini loh ya. Bukan sebebas-bebasnya. Jadi jawabannya kalau dari saya nggak ada yang salah, tapi tetap ada nilainya gitu ya.
Oh, ini contohnya itu tugas 3 ya. Sampai sini ada yang perlu ditanyakan atau ada yang mau apa namanya memimpin doa ini, ada yang mau memimpin doa. Nikah juga perlu kan Pak? Waduh, maksudnya apa ini? Maksudnya nikah ini apa ini? Itu jawaban menurut pribadi Pak. Oh gitu ya. Untuk menghadapi globalisasi perlu menikah ya gitu ya. Waduh, waduh. Oke 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 oke. Boleh, semuanya boleh. Nanti alasannya, yang penting alasannya diberikan gitu ya. Wah ini ada yang perlu ini, banyak yang setuju ini, banyak yang setuju. Yang belum belum menikah ini termasuk apa namanya, gurunya juga ini juga belum menikah juga, katanya siswanya perlu menikah itu. Oh ya perlu, itu perlu perlu. Oke, kalau nggak ada yang perlu ditanyakan, wah ini ada yang mulai lebih jauh lagi nih, punya anak. Wah. Oke, kalau tidak ada yang perlu ditanyakan, kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat buat kita semuanya. Yang tadi kepengen nikah juga semoga jadi cepat menikah ya gitu ya. Yang pengen punya anak tadi juga semoga cepat punya anak. Nah, itu. Tapi menikah dulu loh ya, menikah dulu ya. Oke, kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini dengan berdoa dulu. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat buat kita semua. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih atas kedatangannya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.